Rahimahullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar suara azan tetapi tidak memenuhinya tanpa suatu uzur yang menghalingnya, maka salat yang dikerjakan tidak akan Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidaa falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qala wa mal udhrun qala akhafun amradun lam tuqabbal minhu as-salatu allati sallallahu lam tuqabbal minhu as-salatu allati sallallahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas rahimahullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar suara azan tetapi tidak memenuhinya tanpa suatu uzur yang menghalingnya, maka salat yang dikerjakan tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, ketakutan atau sakit. Jadi tentang sholat berjamaah adalah sangat dianjurkan. Di samping fadilah amal, pahalanya lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Itu pula adalah salah satunya kita dapat berjumpa kawan di dalam masjid, saudara-saudara kita, bertambah mempererat persaudaraan karena adanya masjid berjamaah kita. Lah di samping itu adalah banyak keutamaan secara akhirat, itu pahala, bahwa sholatul jamaah afdalu min sholatul fardhi bi sab'ina wa 'ishrina darajatan. Itu pahala sholat berjamaah adalah derajatnya adalah 27 derajat. Jadi beda jauh dengan sholat sendiri. Dan itu pula kalau ada orang sholat berjamaah, salah satu adapun yang tidak sempurna sholatnya karena berjamaah, namanya keutamanya adalah tetap terhitung diterima sholatnya. Tetapi di samping itu ada dua uzur di samping keutamaan tersebut. Apabila kita mendengar azan, ada kita tidak mengerjakan sholat berjamaah, ada dua. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, apa uzurnya ya Rasulullah? Qalu wa mal udhru qala khaufun. Ada uzur kita tidak ikut berjamaah karena ada azan, yaitu khauf, rasa takut. Dan yang kedua adalah au maradun, marad, sakit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maksud tidak akan diterima salatnya adalah ia tidak mendapat pahala dari salatnya meskipun kewajibannya telah ditunaikan. Demikian juga lah maksud hadis yang menyatakan bahwa salatnya tidak sah, sebab sifat salat yang mestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak didapati dalam salat orang itu. Sebab sifat salat yang mestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak didapati dalam salat. Itulah uzur. Demikian juga maksud tentang berikutnya adalah, inilah pendapat imam kita, imam dari mazhab kita, lazimnya umumnya orang kalau kita adalah Imam Syafi'i. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur adalah haram. Oleh karena itu sholat berjamaah adalah fardu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi sholatnya tetap sah, tetapi ia berdosa karena meninggalkan berjamaah. Karena mazhab Hanafi, sedang mazhab Hanafi salatnya tetap sah tapi ia berdosa. Dosanya bukan karena meninggalkan jamaah, tapi karena apa? Salatnya sah tapi dosanya karena meninggalkan jamaah.
Sedangkan hal yang Syafi'i tadi sholatnya dianjurkan berjamaah, ada yang mengatakan tidak diterima. Ibnu Abbas rahimahullah berkata bahwa orang yang tersebut berdosa karena mengingkari Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak memenuhi sholat berjamaah, berarti ia tidak mengendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan tapi tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan cairan timah di kelubang telinganya. Ada ancaman menurut hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, lebih baik dituangkan timah cair ke telinganya karena mendengar azan tapi tidak menunaikan sholat berjamaah. Hadis berikutnya an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-jafa'u kullul jafa'i wal kufru wa nifaqu man sami'a munadi ya Allah yunadi ila sholati fala yujibu. Rawahu At-Tabrani. Dari Mu'adz bin Anas rahimahullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebatilan, kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan azan, seruan muadzin untuk salat tetapi ia tidak memenuhinya. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti ini digolongkan perbuatan kufur dan munafik oleh seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah seorang mukmin mendapat kemalangan dan kerugian ketika mendengar muadzin yang menyeru untuk salat tapi ia tidak memenuhinya. Sulaim bin Abi Husamah radhiyallahu adalah seorang sahabat yang disegani ia lahir pada zaman Rasulullah SAW. Namun ketika itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari beliau. Pada zaman Khulafa Umar radhiyallahu ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Pada suatu hari Umar radhiyallahu tidak melihatnya dalam salat berjamaah subuh, maka Umar radhiyallahu menemui ibunya dan bertanya, "Tadi pagi aku tidak melihat Sulaiman sholat subuh berjamaah ke mana?" Ibunya menjawab, sungguhnya semalam suntuk ia sholat tahajud sehingga pada waktu subuh tertidur pulas. Umar radhiyallahu berkata, sesungguhnya menghadiri sholat subuh berjamaah lebih aku sukai, sesungguhnya menghadiri sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sholat tahajud semalam suntuk. Inilah ada kewajiban dan sunnah. Yang kita utamakan adalah kewajibannya dulu. Walaupun tahajud benar-benar dianjurkan, wa minal laili fatahajjad bihi. Di separuh setengah malam kita dianjurkan untuk salat tahajud, tapi karena tahajudnya semalam full, tapi paginya subuh berjamaah kita tinggalkan, yaitu termasuk orang yang hurur, tertipu karena meninggalkan yang wajib tapi lebih mementingkan yang sunnah. Adapun sunnah salat itu sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Demikian tentang salat berjamaah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.